performance out here has been nothing but sensational. Halo sobat penyatir, kalian tahu kapal induk bukan? Kira-kira mungkinkah negara kita tercinta ini bisa memilikinya? Sebelumnya mari kita bahas apa sih itu kapal induk. Seperti namanya, kapal induk bukan berarti kapal ini bisa melahirkan ya. Namun kapal induk adalah sebutan untuk sebuah kapal perang yang mampu membawa pesawat tempur, helikopter, persenjataan, bahan bakar dan segala kebutuhan baik untuk alat perangnya sekaligus pasokan logistik untuk para awak kapalnya. Kapal induk memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Di antara peran utamanya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam angkatan laut untuk digunakan sebagai pendukung operasi angkatan laut. Ya, kapal ini bukan hanya sekedar memiliki kemampuan mengangkut pesawat tempur, juga digunakan sebagai pusat komando mengambang di lautan yang bisa menjangkau seluruh penjuru dunia. Artinya apa? Kapal induk harus mampu beroperasi layaknya bandara atau landasan terbang di darat dengan segala fasilitas kontrol dan komando untuk jet tempur, helikopter, kapal selam, kapal destroyer, dan kapal-kapal pengawal lainnya. Tentu namanya kapal induk merupakan aset perang yang sangat berharga sehingga dalam tiap pelayarannya atau misinya selalu dikawal oleh kapal-kapal perang lainnya sehingga kapal induk memiliki pertahanan yang berlapis-lapis. Sebagai contoh, kapal induk USS Nimitz Amerika Serikat yang tergabung dalam Carrier Strike Group tergabung dalam formasi yang terdiri dari setidaknya 7.500 personel, sebuah kapal induk, 2 kapal destroyer, 1 hingga 2 kapal selam, 1 kapal tanker, 1 kapal logistik, dan sekurang-kurangnya membawa 60 hingga 70 pesawat tempur. Pasti mau ngasih demokrasi tuh bang. Iya, kapal induk pertama muncul pada sekitar tahun 1920-an. Kebanyakan kapal induk awal ini merupakan konversi atau perubahan fungsi dari kapal sebelumnya. Sebagai contoh, kapal induk pertama yang diyakini beroperasi adalah kapal induk HMS Argo 1918 milik Inggris yang menjadi kapal induk pertama di dunia yang mampu meluncurkan dan melakukan pemulihan pesawat tempur di atasnya. Kemudian kapal induk semakin berkembang pesat digunakan secara meluas pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan konfigurasi, cara pesawat lepas landas dan mendarat di kapal induk dibagi menjadi 4 jenis utama. Nomor 1, Katobar atau Catapult Assist Takeoff Barrier Arrested Recovery, atau secara sederhana kapal induk yang mampu meluncurkan pesawat tempur dengan sistem ketapel dan mendaratkan pesawat tempur dengan sistem pengait berupa tailhawk, kemudian ditangkap menggunakan kabel atau arresting gear. Kapal induk jenis ini merupakan kapal induk terbesar, terberat, persenjataan terlengkap, dan membawa pesawat tempur beserta helikopter yang terbanyak. Sebagai contoh, kapal induk kelas Nimitz ataupun kelas Gerald R. Ford milik US Navy. nomor 2, STOBAR atau Short Takeoff Barrier Arrested Recovery. Secara gampangnya, kapal induk jenis ini tidak mempunyai sistem peluncuran pesawat berupa ketapel, namun menggunakan landasan pacu menanjak atau dikenal dengan skyjump pada ujung landasannya. Terlepas dari itu, kapal induk jenis ini masih mempertahankan kabel pengait atau arresting gear untuk mendaratkan pesawatnya. Kapal induk ini biasanya berukuran sedikit lebih kecil daripada kapal induk jenis Katobar. Sebagai contoh, misalnya pada kapal induk INS Vikram India, INS Vikramaditya, Liaoning Cina, Shandong, ataupun Admiral Kuznetsov milik Rusia. nomor 3, STOVL atau Short Takeoff Vertical Landing. Kapal induk jenis ini berukuran lebih kecil daripada kapal induk jenis Katobar ataupun STOBAR. Sesuai namanya, STOVL hanya mampu menerbangkan dan mendaratkan pesawat tempur yang mampu lepas landas pendek dan pendaratan vertikal. Misalnya jet tempur EV-8 Harrier, Yakolev Yak-38 ataupun F-35B. Sebagai contoh, kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Angkatan Laut Italia. nomor 4, Landing Helicopter Dock atau LHD.
Seperti namanya, kapal induk jenis ini dibuat untuk mengangkut dan mengoperasikan helikopter. Sebagai contoh, misalnya Jepang mengoperasikan sekitar 4 kapal induk helikopter yang masing-masing 2 kelas Izumo dan 2 lainnya kelas Hyuga. Bukannya udah mati kena duri judi ya, Bang? Itu mah Neji Hyuga. Untuk dapat menjalankan kapal induk, tentu perlu bahan bakar dong, bukan bansos. Nah, berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan, kapal induk dibagi menjadi 2 kategori utama. Nomor 1. Kapal induk bertenaga konvensional. Apa sih itu tenaga konvensional, Bang? Untuk menghasilkan tenaga dorong, tentu sebuah kapal induk memiliki tenaga penggerak yang berupa baling-baling. Untuk memutar bilah baling-baling ini, pada kapal induk konvensional biasanya menggunakan 2 tipe mesin, yaitu tipe mesin turbin gas dan mesin diesel. Sebagai contoh, pada kapal induk Admiral Kuznetsov Rusia, ia ditenagai oleh 8 boiler berbahan bakar gas untuk memutar turbin uap dengan masing-masing menghasilkan tenaga sebesar 50.000 horsepower. Artinya apa? Bahan bakar pada kapal induk Admiral Kuznetsov ini digunakan untuk memanaskan air. Kemudian hasil dari uap dengan tekanan yang sangat tinggi ini digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin, dan putaran dari turbin ini kemudian dihubungkan dengan baling-baling atau propeller pada kapal induk. Jika kalian masih bingung, kira-kira cara kerjanya mirip dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun seperti yang kalian ketahui, mesin jenis ini memiliki kekurangan, yaitu kepulan asap yang sangat kebal akibat proses pembakaran dan ngebul yang tentunya merugikan. Nah, pada kapal induk HMS Queen Elizabeth menggunakan mesin konvensional yang sedikit lebih berbeda. Pada kapal induk HMS Queen Elizabeth menggunakan 2 buah mesin turbin gas berukuran besar, yaitu mesin turbin gas Rolls-Royce Trent MT30 berdaya masing-masing 48.000 horsepower. Daya tambahan juga menggunakan 4 mesin diesel Wärtsilä dengan masing-masing sebesar 15.000 horsepower. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana cara kerja turbin gas itu? Mungkin pada video-video sebelumnya kalian pernah nonton tentang cara kerja mesin jet. Cara kerjanya memang seperti itu. Mesin melakukan intake, kemudian menkompresinya, membakarnya, dan menghasilkan daya dorong. Namun pada kapal induk HMS Queen Elizabeth, alih-alih mengandalkan tenaga dorongnya, akan tetapi mengandalkan putaran turbin untuk disalurkan ke baling-baling atau propeller kapal induk sebagai tenaga dorong. Oke, kita lanjut untuk yang kedua ya. Jenis yang kedua disebut sebagai kapal induk bertenaga nuklir. Setidaknya ada sekitar 12 unit kapal induk bertenaga nuklir yang sudah beroperasi di dunia saat ini, yaitu 10 kapal induk kelas Nimitz, 1 kapal induk kelas Gerald R. Ford, dan 1 lagi kapal induk kelas Charles de Gaulle milik Perancis. Kenapa dinamakan kapal induk nuklir, Bang? Iya, karena kapal induk jenis ini menggunakan reaktor nuklir sebagai pengganti bahan bakar konvensional. Kita ambil contoh kapal induk kelas Nimitz Amerika Serikat menggunakan 2 reaktor nuklir A4W untuk memutar 4 buah turbin uap dengan output daya keseluruhan 260.000 horsepower. Bedanya dengan tenaga konvensional apaan, Bang? Pada kapal induk tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi nuklir dalam reaktor nuklir digunakan untuk merebus atau memanaskan air. Uap bertekanan tinggi ini pun kemudian dialirkan untuk memutar bilah-bilah turbin, dan tentunya putaran dari turbin ini akan disalurkan untuk memutar baling-baling atau propeller kapal induk ataupun penyedia pasokan listrik. Uap dari reaktor nuklir juga digunakan untuk menggerakkan sistem ketapel peluncuran pesawat terbang ataupun kabel penahan untuk pendaratan pesawat tempur pada kapal induk. Kapal induk bertenaga nuklir menawarkan berbagai kelebihan, di antaranya daya jelajah yang tak terbatas, usia bahan bakar yang mampu bertahan lama, yaitu berkisar 20 hingga 30 tahun, dan efisiensi yang tinggi. Sebuah kapal induk USS Nimitz Amerika Serikat mampu beroperasi terus-menerus tanpa melakukan pengisian bahan bakar selama 20 tahun.
dan diperkirakan memiliki masa pakai selama 50 tahun. Jelasinnya semangat amat Bang, sampai lupa pertanyaan awal. Mungkinkah Indonesia mempunyai kapal induk? Kalau menurut penyatir untuk saat ini kemungkinannya impossible. Alasannya apaan Bang? Kira-kira mulainya dari mana dulu nih? Oke, kita mulai dari sisi anggarannya dulu ya. Kapal induk itu merupakan alat militer yang sangat kompleks dan tentunya tidak murah, malah mahal. Kita ambil contoh kapal induk kelas Nimitz Amerika Serikat berharga sekitar 10,1 miliar US dollar per unit atau sekitar 157 triliun rupiah jika dirupiahkan. Kalaupun mau yang lebih baru juga bisa. Misalnya pada kapal induk kelas Gerald R. Ford berkisar 13 miliar US dollar atau sekitar 202 triliun rupiah jika dirupiahkan. Bandingkan dengan anggaran tahunan militer Indonesia yang hanya berkisar 9 hingga 10 miliar US dollar atau sekitar 140 hingga 155 triliun rupiah. Itu pun kalau mau beli satu masih kurang. Inti mau nombok. Ingat kata Pak Prabowo ya, kita nggak punya uang. Ataupun kata-kata legend Ustaz IM, dari mana duitnya? Tapi kan Bang, kita bisa beli kapal induk yang lebih murah. Misalnya dari Cina ke, India ke, atau Prancis akan bisa. Ya, mungkin bisa saja. Tapi lagi-lagi, negara tersebut juga tidak mempunyai atau belum mempunyai kapal induk sebanyak Amerika Serikat. Untuk negaranya saja masih kurang, apalagi mau dijual. Mari kita berangan-angan. Anggap saja Indonesia mampu membeli satu kapal induk kelas Nimitz dari Amerika Serikat. Entah gimana caranya, mau ngutang ke, jual pulau ke, jual aset negara, terserah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana caranya melindungi kapal induk tersebut. Kapal induk tiap berlayar selalu dikawal oleh beberapa kapal lain, misalnya oleh beberapa destroyer, kapal selam, kapal logistik, bahan bakar, dan sekurang-kurangnya 40 pesawat tempur. Lagi-lagi kita belum punya kapal tersebut, dan kalau pengen, ya tentunya beli dong. Pesawat-pesawat tempur yang dioperasikan oleh TNI AU saat ini pun yaitu F-16, Sukhoi Su-27 ataupun Sukhoi Su-30 tidak kompatibel beroperasi dari kapal induk. Mengharapkan 42 jet Rafale yang dipesan dari Prancis pun juga tidak bisa, karena jenis Rafale yang dipesan merupakan varian biasa, bukan untuk kapal induk. Doktrin militer. Mungkin kalian pernah mendengar kalimat Jales Peva Jaya Mahe, bukan? Walaupun artinya yang berarti justru di lautan kita jaya, namun jangan salah ya, lautan yang dimaksud itu adalah wilayah Laut Indonesia. Negara kita bersifat defensif, bukan ofensif. Angkatan Laut Indonesia juga menganut doktrin Green Water Navy, yang artinya hanya berlayar di wilayah Laut Indonesia sendiri. Sedangkan negara-negara yang mempunyai kapal induk, misalnya Amerika Serikat, menganut doktrin Blue Water Navy, yang berarti angkatan lautnya berlayar ke seluruh lautan di penjuru dunia. Nomor 3, letak geografis. Tak bisa dipungkiri Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Letaknya ini kemungkinan juga menjadi salah satu penyebab Indonesia mustahil mempunyai kapal induk, terutama kapal induk bertenaga nuklir. Sebagaimana tercantum dalam Traktat Bangkok 1995 dalam upaya ASEAN bebas dari senjata nuklir. Beberapa isi perjanjian tersebut antara lain, negara ASEAN tidak boleh mengembangkan, memproduksi, membeli, mempunyai atau menguasai senjata nuklir, pangkalan nuklir, uji coba senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Sisanya kalian baca sendiri ya. Lalu hubungannya dengan kapal induk apaan Bang? Jika seandainya Indonesia berhasil membeli satu unit kapal induk Nimitz Amerika Serikat yang menggunakan tenaga nuklir, maka itu sudah melanggar perjanjian. Karena kapal induk tersebut bisa saja digunakan untuk mengganggu atau menakuti negara-negara ASEAN yang lain. Resiko limbah pergantian bahan bakar nuklir juga ditakutkan mencemari kawasan Asia Tenggara.
Kira-kira seperti itu ya sobat penyatir. Terima kasih telah menonton video yang lumayan panjang ini. Ngeditnya pun butuh semingguan. Dan seperti biasa, salam penyatir handal.